Halo semuanya, penonton channel Skopedia. Pada kesempatan kali ini, Skopedia akan mereview untuk teleskop dari merek Yuben Optik ya. Yuben Optik ini made in China ya. Jadi, untuk seri yang akan saya bahas itu sudah ada fitur zero stopnya ya. Dimana seri bagian depannya ini adalah MC 416 kali 44 SF ya. Dan untuk tipenya itu second focal plane, bukan first focal plane, bukan FFP. Jadi kalau masih SFP itu ketika reticle ketika zoom diperbesar, reticle itu tetap diam ya, hanya target saja yang membesar. Berbeda dengan FFP di mana zoom diperbesar maka reticle akan ikut membesar. Kalau ini enggak ya. Dan belum ada lampu IR-nya. Tapi kalau tube sudah tube 30. Untuk retikelnya sendiri ini masih reticle wire ya, dengan penambahan angka di setiap masing-masing mil dotnya. Ada angka 1, 2, 3, 4 untuk kanan kiri, dan untuk bagian bawah 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan lihat dalamannya seperti apa kelengkapannya. Ini ada mounting. Untuk mounting itu rel 11 OD30 ya, double baut. Ini dovetail ya, tipenya pendek ini. Karena untuk lensa depannya 44 itu masih cukup ya, jadi bisa lebih flat lagi hasil perkenaan tembakannya. Dan ini dapat satu pasang ya, untuk dipasangkan di bagian depan dan belakang chamber. Ada kunci L nya juga untuk pengencangnya. Selanjutnya ada untuk lap pembersih. Ini standar untuk pembersihan lensa, ini agak tebal aja ya, tapi tidak ada marking dari Yuben nya. Kemudian ada untuk tuas melakukan zoom in dan zoom out, dan untuk mengatur turret ya, menaikkan dan menurunkan turret menggunakan alat ini juga bisa. Oke, kunci L untuk membuka turret pada settingan zero stopnya. Untuk selanjutnya ini ada sun height. Nah, ini sun height untuk mengurangi intensitas cahaya masuk dari mata, dari cahaya masuk ke retina mata ya. Ada manual book juga, standar dari pabrikan Yuben, bahasanya Inggris. Oke, bisa dibaca teman-teman sendiri nanti kalau udah punya unitnya ya. Selanjutnya ada untuk teleskopnya. Ini dia tampilan dari Yuben MC 416 kali 44 SF. Ini tampilan samping kanan, tampilan atasnya seperti ini, kemudian tampilan bawahnya, kemudian ini tampilan samping kirinya ya, Yuben Optik. Ini terlihat cukup ideal ya jika dipasangkan pada unit uklik, gejluk maupun PCB. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ada fitur-fiturnya apa saja? Yang jelas di sini gede banget ya, zero stop. Nah, ini di turretnya sudah ada zero stop. Untuk per kliknya, satu klik itu 1/10 mil. Ini zero stop ya. Jika teman-teman ingin melakukan pergeseran reticle dari arah bawah ke arah atas, tinggal diputar searah arah panah pada keterangan di turret ini. Up itu artinya ke atas ya. Jadi tinggal diputar ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam, maka
retikel akan bergeser dari bawah ke atas. Jika diputar searah dengan jarum jam, maka retikel akan bergeser dari atas ke bawah. Untuk turret bagian kanan kiri itu tandanya ini ya, huruf R atau right dengan arah panah ke kiri. Jadi jika teman-teman putar retikel ke kiri, putar turret ke kiri, maka retikel akan bergeser dari kiri ke kanan. Jika diputar sebaliknya, maka retikel akan bergeser dari kanan ke kiri. Seperti itu ya. Ini mudah untuk dipahami, tinggal kalau sudah selesai ditekan untuk melakukan penguncian. Ini sudah tidak bisa diputar-putar lagi ya. Untuk paralaknya, ini minimal paralaknya adalah 15 yard, kemudian 20 yard, 25 yard, 30, 50, 75, 100, 200, 400, 600 sampai dengan tak terhingga. Oke. Untuk minimal zoomnya ini ada minimal zoom 4, kemudian zoom 5, zoom 6, zoom 9, zoom 12 dan zoom 16. Maksimalnya zoom 16 ya. Dan jika teman-teman itu sudah mempunyai sindrom plus maupun minus, settingannya ada di belakang sini ya. Tadi masih tertutup oleh tutup flip. Nah, ini ada keterangan plus dan minus. Jika teman-teman mempunyai sindrom mata plus atau biasanya mata tua ya, yang sudah berumur 35 atau 30 hingga 70 tahun, itu diputar aja nih ke kiri. Ini untuk menyesuaikan pandangan mata terhadap lensa, retikel, dan juga objek yang sedang dilihat. Jika teman-teman sudah melakukan setting ini, pastinya pilih atau cari pandangan yang lebih tajam dan fokus yang lebih jernih lagi agar tidak blur ya. Tapi kalau teman-teman punya sindrom mata minus, tinggal diputar searah dengan jarum jam atau diputar ke kanan, maka temukan tampilan paling jernihnya di bagian putaran sebelah mananya. Oke. Untuk coating lensa ini warna hijau bagian belakang, dan bagian depan juga ada tutup flip dengan coating lensa warna hijau juga. Coba kita akan lihat untuk tampilan retikelnya ya. Oke, retikelnya ini fokusnya harus dapat ini. Nah, harus didekatkan dulu agar bisa terlihat. Ini zoomnya harus dikecilkan dulu. Oke, itu tampilannya seperti itu ya retikelnya. Nanti akan kita bahas di konten selanjutnya mengenai tampilan retikel agar lebih jelas lagi. Ada angka-angkanya di bagian kanan kiri. Nah, itu dia. Agak diperbesar coba. Ini ya tampilannya seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Retikelnya wire ya, bukan retikel glass. Jadi terlihat untuk tampilannya lebih tebal dibandingkan dengan retikel wire. Wah, langsung hilang. Oke, kita akan coba hitung berapa beratnya ya. Beratnya itu cek menggunakan kelihatan. Nah, ini udah kelihatan silau sekali. Ini teleskop, tutup flip, kemudian sun height dan juga mounting.
Beratnya kurang lebih sekitar 774 gram ya. Ini masih ada kardusnya, mungkin di bawah 774 gram ya. Nanti kalau realnya jika dipasangkan pada unit. Dan untuk panjangnya kita coba cek ya, panjang dari teleskop ini itu kisarannya dengan menggunakan tutup flip ya. Panjangnya itu 34 cm, kurang lebih 34 cm. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, cukup untuk spesifikasi hunting ataupun menembak petal siluet. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan dari teleskop Yupen MC 416x44 SF Zero Stop. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan juga jangan lupa mengaktifkan notifikasi pemberitahuannya. Dan jika teman-teman punya ide atau gagasan ataupun pendapat mengenai teleskop ini, atau ingin saya melakukan review tipe teleskop apa yang akan dibahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Mungkin seperti itu aja ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Salam